Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Adi lagi. Pak Adi, kan sudah ada 2 paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Benar. Sudah ada yang terasa belum? Kalau yang kedua kan baru kemarin. Mungkin yang pertama sudah terasa belum? Jadi benar, kami asosiasi melalui Apindo dan Kadin mengajukan proposal ke pemerintah. Dan kita terima kasih juga sudah diakomodasi. Namun demikian kami saat ini masih menunggu revisi peraturan-peraturannya. Tidak bisa serta-merta langsung dilaksanakan. Sehingga belum terlihat dampak yang efektif gitu. Kami masih menunggu. Karena implementasinya memang juga belum bisa dilaksanakan. Belum bisa karena masih menunggu regulasinya ya. Dan di paket pertama itu lebih banyak pertama tentang kepastian tentang suplai bahan baku, terutama yang import. Ya. Kemudian yang kedua, kepastian hukum dan usaha. Itu yang kami rasakan semangatnya itu bagus, tapi implementasinya kita tunggu. Ya. Kalau yang paket kedua itu lebih fokus ke investasi. Fokus investasi itu jangka panjang, nggak bisa sekarang. Yang kita butuhkan adalah sekarang emergency rescue. Untuk menyelamatkan yang sudah ada ini mau diapakan. Apalagi investasinya itu di kawasan industri. Yang di luar kan jauh lebih banyak. Kawasan industri terbatas hanya di kota-kota tertentu saja. Yang belum berdampak massal, menurut saya seperti itu. Pak Adi, kalau bisa bicara langsung kepada pemerintah atau minta poin-poin yang lebih real. Apa sih yang jadi permintaan pengusaha kalau bisa dibantu oleh pemerintah supaya bisa kemudian melewati masa kritis ini dengan selamat gitu, tidak tanpa harus tutup perusahaan atau mem-PHK sekian banyak orang? Ya, jadi kalau paket 1 kemarin kan ada 134 yang harus dirubah. Ya, itu harus segera dilakukan. Itu penting. Kemudian yang kedua yang praktis-praktis saja menurut saya, misalnya kita kan butuh dolar. Bagaimana ekspornya harus didorong. Dulu saya ingat waktu zamannya Pak Ginanjar di pemerintahan, itu ada kredit ekspor murah. Sehingga pengusaha itu berlomba-lomba untuk meningkatkan ekspor. Ya, itu karena kalau dapat US dollar, country risk-nya kan rendah. Kenapa kita tidak memberikan rendah? Kalau kita ikut LIBOR atau SIBOR kan juga rendah juga, seperti itu. Kemudian yang praktis lagi, misalnya contoh PPN pertanian itu kan kena PPN. Otomatis kalau pengusaha produk-produk perkebunan pertanian yang ekspor, otomatis kan kelebihan restitusi, harus restitusi PPN kan. Bagaimana kalau misalnya pada saat dia melaksanakan ekspor, kemudian dapat PEP-nya, pemberitaan ekspor barang, langsung bisa ditarik restitusinya tanpa melalui prosedur yang lama gitu. Karena prosedur yang umum yang berlaku sekarang kan harus nanti mengajukan restitusi setelah tutup buku dan lain sebagainya, kemudian diperiksa pajak dan lain sebagainya. Nah, ini kondisi darurat menurut saya, itu untuk menambah peredaran uang bagi pengusaha untuk mengamankan arus kasnya juga gitu. Jangan sampai menyusut dan itu. Dan yang lain juga misalnya bagi UKM. Bagi UKM pangan ini sangat besar. Kalau data BPS itu sekitar 1,2 juta UKM pangan, industri pangan baik rumah tangga maupun kecil. Nah, ini mereka juga harus diselamatkan. Daya tahan mereka jauh lebih rendah dibandingkan industri menengah besar. Bagaimana misalnya kalau perbankan itu buka lapak yang katakan misalnya kredit fair. Jadi di sana sediakan uang untuk UKM, kasih kur, pendampingan, ya. Kemudian mau buka warung silahkan, kreditnya sekian, paketnya sekian, pendampingannya apa. Mau buka industri kecil seperti apa. Itu langsung akan berdampak besar ya. Karena dengan 1,2 juta itu bagi industri makanan minuman sangat besar sekali. Belum industri tekstil, industri yang rumah tangga kan juga banyak, garment. Jadi memang harus lebih menyentuh langsung kepada masing-masing pengusaha. Itu lebih ke praktis gitu ya menurut saya. Dan juga kurnya juga harus dikurangi. Kan ada rencana mau menurunkan bunga kur dari 22 ke 12. Tapi kita tunggu. Ya, ini belum terjadi. Dan kalau perlu lebih rendah dari 12 ini. Lebih rendah dari 12 kalau bisa. Gitu Baik. Pak Adi, ditahan dulu, kita akan menerima penelpon yang sudah bergabung. Ada Pak Guntur dari Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Pak Guntur. Selamat malam, Berita Satu. Selamat malam. Silakan Pak dengan pertanyaan atau pendapatnya. Iya, selamat malam Pak Adi dari Gapmi. Selamat malam Pak Ginanjar, sehat Pak? Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, halo. Iya, silakan Pak. Ya, jadi saya sepakat ya kalau dikatakan bahwa kondisi fundamental ekonomi kita lebih kuat sehingga krisis saat ini tidak bisa disamakan dengan 98 pada saat itu ya. Tetapi yang tadi saya setuju dengan Pak Adi juga bahwasanya bagi kami masyarakat yang terasa di bawah itu walaupun belum menimbulkan katakanlah gejolak secara berlebihan, tetapi adanya kenaikan harga untuk bahan pokok sehari-hari itu sangat terasa, Mbak.
gitu ya. Artinya dari awal tahun ini saja dengan sekarang itu mungkin kalau dilihat sudah terjadi mungkin 2-3 kali kenaikan gitu ya. Karena ya bahan baku katakanlah ya perlengkapan mandi segala macam, kemudian makanan ya, kemudian popok begitu, tanpa terasa katakanlah dulu mungkin uang 1 juta rupiah bisa beli sekian item, sekarang dengan uang yang sama itu justru tidak sama lagi, artinya sangat menurun gitu loh daya beli masyarakat barang yang bisa kita beli begitu. Jadi saya pikir memang pemerintah perlu mengambil langkah serius ya, karena sebenarnya yang terasa di masyarakat juga sudah mulai memberatkan gitu, tidak hanya bagi pihak produsen tetapi bagi masyarakat area dari sisi daya beli. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Guntur dari Bandung. Saya ke Pak Ginanjar sekarang untuk menanyakan kalau membandingkan dengan tahun 98 pada waktu itu Pak Ginanjar memang menjabat sebagai Menko Perekonomian pada waktu itu, membantu kita melewati masa-masa krisis. Apa yang dilakukan pemerintah saat itu? Begini ya, persoalan yang kita hadapi sekarang ini kalau mengenai rupiah itu kan komoditi. Iya. Kalau ada yang beli, harganya naik. Kalau nggak ada yang beli, harganya turun. Nah, untuk menaikkan rupiah kan, untuk bisa rupiah itu bisa naik daripada nilainya sekarang atau jangan turun lebih lanjut, kita harus mengundang orang untuk membawa uangnya kemari dan uang itu ditukarkan pada dolar, misalnya untuk investasi, untuk bayar gaji, untuk bayar itu semua kegiatan yang memerlukan rupiah. Nah, kalau itu tidak terjadi, rupiah ini kan nggak bisa naik dengan sendirinya. Nggak mungkin rupiah itu naik dengan cerita-cerita yang bagus-bagus, yang kami akan begini, kami akan gitu, nanti pertumbuhan akan meroket nanti. Itu nggak bisa. Nggak bisa, oke. Nggak mungkin terjadi begitu. Jadi yang utama adalah sejak dulu, saya ingat betul sejak dahulu ya, yang paling utama kan trust. Dari pasar itu harus percaya, ini kan Pak Wakil dari pasar, kepada manajemen ekonomi pemerintah. Oke. Intinya di situ. Anda mau mengatakan bahwa saat ini kepercayaan agak kurang terhadap pemerintah? Bukan kata saya. Kemarin saya bertemu dengan beberapa pengusaha ya, kita makan semalam. Itu yang mereka katakan. Jadi there is no problem with your country, there is no problem with your economy. But the problem is the management of the economy. Jadi persoalan mereka itu, mereka melihat manajemen ekonomi kita ini sepertinya tidak menggugah, tidak merangsang kepercayaan. Jadi trust dan manajemen pemerintahan itu ada pengaruhnya ya Pak dengan rupiah? Itu yang paling utama. Oke. Itu yang paling utama. Kalau kita mau mengembalikan, kan ini pasar nih. Kalau kita mau mengembalikan kepercayaan pasar kepada ekonomi kita sehingga mau bawa uangnya masuk, nah, itu harus pada saya adalah uang itu dititipkan pada siapa. Oke. Kan gitu, siapa yang akan mengelola nanti ekonomi ini begitu. Nah, jadi ini yang jadi masalah. Saya masih ingat pada zaman itu ya. Waktu tahun 98 ingat ya. Waktu dolar sudah turun dan ekonomi kita terhambat, kita membuat APBN. Di dalam APBN itu masih disebut adanya surplus sekitar 4%. Langsung rupiahnya ambruk. Besoknya itu sudah turun. Karena apa? Karena pasar tidak percaya APBN kita bisa surplus. 2 minggu kemudian kami terpaksa membuat APBN baru dengan menghitung bahwa akan ada defisit, baru dia kembali. Itu satu. Jadi kepercayaan itu datang dan pergi dari apa yang kita lakukan. Pernah ada heboh mengenai currency board system waktu itu ya, bahwa kalau dengan currency board system itu rupiah akan terjamin lah pada suatu level tertentu. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang pro, ada yang kontra. Itu juga rupiah melemah terus karena orang mengatakan ini bagaimana ini, yang benar yang mana. Nah sekarang perasaan saya, penglihatan dari pasar ditanya beliau itu nanti, dan paling tidak dari jadi gini ya, yang disebut pasar itu diwakili selain daripada oleh seperti Bung Adi, tapi juga oleh financial analyst, fund manager, terus security analyst di sana di sini, itu mereka yang melihat dan mereka tuh nggak bisa dibohongin. Mereka mencatat apa yang diomongkan, mereka yang mengikuti apa yang diomongkan. Jadi kepercayaan mereka itu harus kita pelihara kalau kita bicara soal dolar. Kalau sekarang kita bicara begini, besok ada menteri bicara besok, lainnya menterinya bicara lain. Kalau ada orang mengatakan sekarang beras mau diimpor, terus beras bilang tidak diimpor. Ada orang mengatakan nanti Shinkansen ditunda dulu, terus kemudian diangkat mau dijadikan lagi. Jadi hal-hal serupa itu ada lagi banyak ya yang dicontohkan pada saya. Itu
bukan kehilangan kepercayaan kepada ekonomi Indonesia, itu tidak. Tapi bagaimana ekonomi ini di-manage. Oke. Pak Adi merasakan hal yang sama? Saya kira iya, jadi kepercayaan itu paling penting ya. Karena ini berpengaruh terhadap ekonomi secara keseluruhan. Orang akan melihat ke sana. Jadi kalau yang dikatakan A harus A, jalan. Jangan harus nanti kompak A begitu B, ya Pak Adi gitu. ya? Nanti seperti itu penting gitu. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya pemerintah kemudian memulihkan kepercayaan itu ketika memang mungkin saat ini dirasa tidak begitu bisa dipercaya lah karena ada pendapat yang berbeda-beda. Ya, ini saya kemarin saya baca satu ulasan dari luar negeri ya, bahwa pemerintah sekarang sepertinya kehilangan momentum. Iya. Nah, ini persoalan momentum ini, jadi kita apakah betul kehilangan momentum atau tidak? Ini kan hanya bisa diatasi oleh pemerintah sendiri. Tapi yang saya contoh seperti paket tadi kan disebut. Yang namanya paket itu adalah rangkuman dari berbagai kebijakan dijadikan satu sehingga pukulannya lebih besar gitu. Jadi bukan satu persatu. Yang paket yang pertama itu kan 130-an sekian. Nah, tetapi belum ada yang keluar pada waktu diumumkan. Pada zaman kita dulu kami ya makan, zaman saya di bawah Presiden Habibie, di bawah Pak Harto, yang namanya paket itu baru diumumkan kalau semua peraturan-peraturan sudah ditandatangani. Jadi begitu paket itu diumumkan sudah jalan besoknya, karena disiapkan. Jadi kalau belum siap nggak akan diumumkan sebagai paket. Kalau keluarnya satu persatu bukan paket. Kalau nanti baru akan dikatakan kita akan memutuskan demikian, tapi nanti peraturannya keluarnya nanti, itu bukan paket. Itu juga membuat masyarakat menjadi pesimis ya, ragu, skeptis lah. Ini benar nggak ini begitu ya? Nah ini itu jadi hal serupa ini. Jadi caranya, bukan kalau substance-nya. Saya setuju banget itu. Mempermudah ini, mempermudah itu. Jadi dari substansi sebenarnya sudah benar, tapi manajemen mengeluarkan ya benar tidaknya terserah kepada. Tapi menurut saya substansi saya tidak ada problem. Dari kacamata saya substansinya boleh-boleh saja, bagus-bagus saja, nggak ada yang salah kok. Nah, cuma apakah pasar itu menerima itu seperti yang kita harapkan diterima, nah, itu lain perkara. Karena tadi itu. Baik. Pak Ginanjar, Pak Adi ditahan dulu, nanti kita masih akan menerima penelpon. Ada Pak Man dari Kalimantan Barat. Selamat malam Pak Man. Selamat malam. Iya, silahkan Pak. Gini, bahaya rupiah di atas di 16.000. Kalau menurut saya sih jangan sampai 16.000 lah. Kalau bisa tuh diturunkan lagi, ditekan gitu. Ditekan lagi harganya lebih murah. Kan harga karet sekarang kan. Oke, kalau buat Pak Man sendiri sudah terasa mungkin dampaknya 14.000, kemarin sempat 14.800, hari ini 14.600, sudah terasa dalam kehidupan sehari-hari? Yo, makin hancur. Harga bahan sembako tuh Bang makin mahal Kak. Apalagi infrastruktur di jalan ini hancur-hancuran semua. Karena tidak ada perhatian pemerintah, daerah segala apa. Sekelas saja sudah hampir 200 lebih. Kalau bisa tuh kayak tahun 98 lah, biarpun harga dolar kan termasuk rendah, tapi krisis harga bahan sembako stabil gitu. Beras yang sekarang aja ada 12.000. Kalau 16.000 dolar, berapa sekarang sekarang? Terima kasih, selamat malam. Oke, baik, terima kasih Pak Man. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Bapak-bapak ditahan dulu, pemirsa tetaplah bersama kami.